Pada video kali ini, kelompok kami memilih Ibu Sri Mulyani sebagai role model berakhlak dalam fokus kompeten. Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung, Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Ia adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, ia menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia atau LPEM FEUI sejak Juni 1998. Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Budiono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada tanggal 18 September 2006 di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007. Sri Mulyani adalah salah satu dari banyak tokoh perempuan Indonesia yang sukses dan diakui secara internasional. Melalui kepatuhan terhadap perubahan dan peran pemimpin dalam menetapkan dan membimbing visi dan memastikan perubahan kinerja organisasi, serta melatih etos kerja dan integritasnya sehingga dikenal sebagai pemimpin yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sri Mulyani adalah seorang pemimpin yang mampu memilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi departemen yang dipimpinnya. Pada tahun 2006 di sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura, Sri Mulyani dipilih oleh Emerging Market sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia. Versi majalah Forbes 2008, beliau dipilih menjadi wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia dan di Indonesia sebagai wanita paling berpengaruh kedua versi majalah Globe Asia 2007. Ia memperoleh penghargaan sebagai Finance Minister of the Year 2008 of Asia. Pada tahun 2017 dan 2018, beliau berturut-turut mendapatkan penghargaan Menteri Keuangan Terbaik versi majalah Finance Asia. Di tahun 2019 juga Sri Mulyani kembali menyandang gelar sebagai Finance Minister of the Year. Menteri Keuangan tahun ini untuk Pasifik Timur Asia pada tahun 2020 oleh majalah Global Markets sebagai penghargaan atas upaya mengelola pandemi COVID-19 di Indonesia. 100 wanita paling kuat di dunia pada tahun 2020 yang dirilis Forbes dan menduduki posisi ke-78. Pada pertemuan tahunan anggota The Institute of International Finance atau IIF di Washington DC tanggal 11 Oktober 2021 telah memberikan penghargaan kepemimpinan dan layanan terhormat kepada Sri Mulyani. Selama mandatnya, Sri Mulyani telah memperoleh pencapaian kinerja yang baik, yang mampu mempertahankan kebijakan pajak dengan bijak, menstabilkan kondisi ekonomi makro, mengurangi biaya pinjaman dan mengelola utang, serta memberikan kepercayaan pada para investor. Sri Mulyani berhasil mereformasi Kementerian Keuangan, jadi ada begitu banyak perubahan yang bersifat fundamentalis yang terjadi. Namun pada 5 Mei 2010, Juan Jos Dabob digantikan oleh Sri Mulyani sebagai salah satu Direktur Pelaksanaan Bank Dunia. Pada 2016, Sri Mulyani dikembalikan ke Indonesia oleh Presiden Indonesia yaitu Jokowi dan diangkat kembali sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro. Pendekatan kebijakan pemerintahan Jokowi adalah pada pembangunan infrastruktur yang menyebabkan peningkatan anggaran belanja negara,
Sri Mulyani juga wajib meluncurkan beberapa kebijakan untuk menyelamatkan negara dari krisis ekonomi dan kebangkrutan, termasuk kebijakan amnesti pajak. Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani mencetak banyak pencapaian. Contohnya seperti tembusnya penerimaan pajak melebihi 100% yang terjadi setelah 12 tahun lamanya. Selain itu, masih ada lagi kebijakan yang diinisiasi oleh Sri Mulyani, yakni tentang UU HPP, yang mana ini merupakan undang-undang harmonisasi perpajakan dan merupakan bagian dari sistem reformasi pajak. Salah satu kebijakan yang diatur di dalamnya adalah terkait PPS, yakni suatu program untuk pemberian kesempatan kepada wajib pajak agar mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang dimilikinya. Program ini dinilai menjadi momentum yang tepat untuk para wajib pajak memperbaiki kepatuhan perpajakannya dan juga berdampak baik bagi penguatan ekonomi dan percepatan pembangunan nasional. Hal ini membuktikan bahwa Sri Mulyani memiliki core values ASN dalam konteks kompeten, yakni mampu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik demi bangsa dan negara.